Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Kamu tahu nggak, kebiasaan makan nasi putih yang selama ini kita anggap biasa, ternyata bisa jadi pemicu masalah kesehatan serius loh, terutama buat orang tua kita. Namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lengkapnya, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke info pentingnya. Nasi putih, makanan pokok yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang di Indonesia. Rasanya kurang lengkap kalau makan tanpa nasi. Kebiasaan ini sudah turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya kita. Namun, bagi orang yang sudah berusia lanjut, kebiasaan mengonsumsi nasi putih ini bisa menjadi masalah kesehatan serius. Penting untuk diketahui, masalah utamanya bukan pada nasi itu sendiri. Nasi putih tetap memiliki nutrisi dan energi yang dibutuhkan tubuh. Masalahnya justru ada pada kebiasaan kita dalam mengonsumsinya. Cara kita makan, porsi yang kita ambil, dan kombinasi dengan makanan lain, itulah yang seringkali menjadi pemicu masalah. Tubuh manusia, seiring bertambahnya usia, mengalami banyak perubahan. Metabolisme tubuh melambat, kemampuan organ untuk memproses makanan juga tidak seoptimal dulu. Misalnya, pankreas yang bertugas menghasilkan insulin mungkin tidak seefisien saat kita muda. Insulin ini penting untuk mengatur kadar gula darah. Ketika kita mengonsumsi nasi putih, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa, yaitu gula sederhana. Glukosa ini kemudian masuk ke aliran darah. Jika jumlah glukosa terlalu banyak dan pankreas tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, maka kadar gula darah bisa melonjak tinggi. Lonjakan gula darah yang terus-menerus dan berulang ini, apalagi pada lansia, bisa membebani organ tubuh, terutama pankreas dan ginjal. Beban ini jika berlangsung dalam waktu lama, bisa meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan masalah ginjal. Oleh karena itu, memahami kebiasaan makan nasi yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya, menjadi sangat penting bagi kesehatan orang berusia lanjut. Ini bukan tentang menghilangkan nasi sepenuhnya, tetapi tentang mengubah kebiasaan agar nasi tetap bisa dinikmati tanpa membahayakan kesehatan. Salah satu kebiasaan yang keliru adalah menganggap nasi sebagai satu-satunya sumber tenaga terbaik. Banyak orang merasa belum makan kalau belum makan nasi. Mereka percaya bahwa nasi adalah kunci utama untuk mendapatkan energi. Memang benar, nasi putih adalah sumber karbohidrat yang cepat dipecah menjadi glukosa. Glukosa inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi sel tubuh untuk beraktivitas. Namun, nasi putih tergolong karbohidrat sederhana. Ini berarti tubuh mencernanya dengan sangat cepat. Ketika dicerna cepat, gula darah akan melonjak tinggi dalam waktu singkat. Lonjakan gula darah ini memberikan energi yang instan, tetapi juga cepat habis. Setelah energi instan ini mereda, biasanya tubuh akan merasa lemas dan ingin makan lagi. Fenomena ini sering disebut sugar rush, diikuti sugar crash. Bagi lansia, kondisi ini bisa lebih merugikan. Tubuh lansia mungkin tidak seefisien anak muda dalam mengelola lonjakan gula darah. Pankreas harus bekerja ekstra keras untuk melepaskan insulin agar gula darah kembali normal. Jika ini terjadi berulang kali, pankreas bisa kelelahan dan lama-kelamaan fungsinya menurun. Akibatnya, risiko resistensi insulin atau bahkan diabetes tipe 2 akan meningkat. Selain itu, energi yang cepat habis bisa membuat lansia merasa lemas dan kurang bertenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Padahal, di usia lanjut, menjaga kebugaran dan energi yang stabil sangat penting untuk kemandirian dan kualitas hidup. Solusi untuk kebiasaan ini adalah mengubah pandangan kita tentang sumber energi. Nasi bukan satu-satunya sumber energi. Ada banyak sumber karbohidrat kompleks lain yang lebih baik. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat oleh tubuh. Ini berarti pelepasan glukosa ke aliran darah terjadi secara bertahap. Gula darah tidak melonjak tajam, melainkan naik perlahan dan stabil. Energi yang dihasilkan pun lebih tahan lama. Tips praktisnya, cobalah untuk mengganti sebagian porsi nasi putih dengan sumber karbohidrat kompleks lainnya. Misalnya, ubi jalar. Ubi jalar mengandung serat yang tinggi dan dicerna lebih lambat. Rasanya manis alami dan bisa direbus atau dikukus. Selain ubi, kentang juga bisa menjadi pilihan. Kentang bisa direbus, dipanggang, atau dibuat sup. Jagung juga merupakan karbohidrat kompleks yang baik,
bisa direbus atau dibakar. Untuk sarapan, roti gandum utuh jauh lebih baik daripada roti putih biasa. Nasi merah atau nasi coklat juga merupakan alternatif yang sangat baik. Mereka memiliki serat yang lebih tinggi dibandingkan nasi putih, sehingga proses pencernaan lebih lambat dan gula darah lebih stabil. Mulailah dengan perubahan kecil. Jika biasanya makan 1 piring penuh nasi putih, cobalah ganti 1/4 piring dengan ubi atau jagung. Perlahan-lahan, tingkatkan porsinya sampai nasi putih menjadi pelengkap saja, bukan lagi makanan utama. Jangan lupa juga untuk memasukkan protein dan serat yang cukup dalam setiap makanan. Protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, atau telur akan membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan menstabilkan gula darah. Serat dari sayuran hijau dan buah-buahan juga sangat penting untuk pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Perubahan ini mungkin terasa sulit di awal. Namun, ingatlah bahwa tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Dengan memberikan nutrisi yang tepat dan sumber energi yang stabil, Anda akan merasa lebih bertenaga, lebih fokus, dan terhindar dari risiko penyakit di masa tua. Ini adalah langkah kecil yang membawa dampak besar untuk kualitas hidup Anda. Kebiasaan salah berikutnya adalah makan nasi untuk sarapan. Di Indonesia, sarapan dengan nasi sudah sangat umum. Nasi goreng, nasi uduk, atau sekadar nasi putih dengan lauk pauk sering menjadi pilihan utama. Bagi sebagian orang, sarapan nasi dianggap memberikan energi yang cukup untuk memulai hari. Namun, bagi lansia, kebiasaan ini perlu diwaspadai. Pagi hari, setelah tubuh beristirahat semalaman, metabolisme mungkin belum sepenuhnya optimal. Tubuh baru saja bangun dan bersiap untuk beraktivitas. Memberikan asupan karbohidrat sederhana dalam jumlah besar seperti nasi putih di pagi hari bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat tinggi. Bayangkan, tubuh Anda seperti mesin yang baru saja dipanaskan. Memberikan beban kerja berat secara instan bisa membuatnya kewalahan. Begitu juga dengan tubuh. Saat Anda makan nasi untuk sarapan, glukosa akan langsung membanjiri aliran darah. Pankreas harus bekerja keras sesaat setelah Anda bangun tidur untuk menghasilkan insulin. Lonjakan gula darah di pagi hari ini bisa berdampak buruk sepanjang hari. Anda mungkin merasa energik sesaat, tetapi kemudian akan diikuti rasa lemas, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Ini bisa mengganggu aktivitas harian dan membuat Anda tidak produktif. Selain itu, lonjakan gula darah di pagi hari yang berulang kali bisa mempercepat proses resistensi insulin. Jika sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, maka gula darah akan sulit dikendalikan. Ini adalah awal dari masalah kesehatan serius seperti prediabetes atau diabetes tipe 2. Kesehatan jantung juga bisa terpengaruh, karena kadar gula darah yang tinggi bisa merusak pembuluh darah. Solusi untuk kebiasaan ini adalah memilih sarapan yang lebih seimbang dan kaya nutrisi. Sarapan yang baik harus mengandung kombinasi karbohidrat kompleks, protein, dan serat. Pilihan ini akan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, memberikan energi yang tahan lama, dan membuat Anda kenyang lebih lama. Tips praktisnya, cobalah beberapa alternatif sarapan sehat. Telur adalah pilihan yang sangat baik. Telur kaya protein, yang membantu menjaga rasa kenyang dan menstabilkan gula darah. Anda bisa membuat telur rebus, telur dadar, atau telur orak-arik. Tambahkan sayuran seperti bayam atau tomat untuk serat. Oatmeal juga merupakan pilihan karbohidrat kompleks yang sangat baik. Oatmeal mengandung serat larut yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga gula darah stabil. Anda bisa menambahkan buah-buahan segar seperti pisang atau beri, serta sedikit kacang-kacangan untuk protein dan lemak sehat. Roti gandum utuh dengan alpukat dan telur juga bisa menjadi sarapan yang lezat dan bergizi. Alpukat mengandung lemak sehat yang baik untuk jantung, dan roti gandum memberikan karbohidrat kompleks. Buah-buahan segar seperti apel, pir, atau jeruk juga bisa menjadi bagian dari sarapan Anda, karena kaya serat dan vitamin. Jika Anda terbiasa minum susu di pagi hari, pilihlah susu rendah lemak atau susu nabati tanpa gula. Memulai hari dengan sarapan yang tepat adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan energi sepanjang hari. Dengan mengubah kebiasaan sarapan nasi, Anda tidak hanya melindungi tubuh dari lonjakan gula darah, tetapi juga memberikan nutrisi yang lebih baik untuk mendukung semua aktivitas Anda. Ini adalah bentuk kasih sayang terhadap tubuh Anda sendiri, memastikan Anda memiliki hari yang produktif dan sehat. Jangan ragu untuk mencoba resep-resep sarapan baru yang lebih sehat. Tubuh Anda akan berterima kasih atas pilihan ini. Kebiasaan salah ketiga yang sering dilakukan lansia
adalah makan nasi bersama lauk yang juga tinggi karbohidrat. Contohnya, makan nasi dengan mie goreng, perkedel kentang, atau bahkan lontong sayur yang kuahnya kental. Di Indonesia, kombinasi ini sering dianggap sebagai hidangan lengkap dan lezat. Nasi goreng dengan mie, atau nasi rames dengan perkedel, adalah menu favorit banyak orang. Namun, bagi lansia, kombinasi ini adalah bom karbohidrat yang bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketika Anda mengonsumsi nasi bersamaan dengan mie, perkedel, atau jenis karbohidrat lain, Anda sedang memberikan beban ganda yang sangat besar pada tubuh. Nasi putih sudah merupakan karbohidrat sederhana yang cepat dipecah menjadi glukosa. Mie juga terbuat dari tepung terigu, yang juga merupakan karbohidrat sederhana. Kentang dalam perkedel juga merupakan sumber karbohidrat. Menggabungkan 2 atau lebih sumber karbohidrat sederhana dalam satu kali makan akan menyebabkan lonjakan gula darah yang jauh lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan jika hanya makan nasi saja. Tubuh lansia mungkin tidak sanggup mengatasi lonjakan gula darah sebesar ini. Pankreas akan bekerja sangat keras untuk melepaskan insulin dalam jumlah besar. Jika ini terus terjadi, pankreas bisa kelelahan dan lama-kelamaan fungsinya menurun. Akibatnya, risiko mengembangkan resistensi insulin atau diabetes tipe 2 akan meningkat secara signifikan. Selain itu, kelebihan glukosa yang tidak segera digunakan oleh tubuh akan disimpan sebagai lemak. Ini bisa menyebabkan penambahan berat badan dan risiko obesitas, yang juga membawa masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Solusi untuk kebiasaan ini adalah fokus pada keseimbangan nutrisi. Nasi harus dipadukan dengan lauk pauk yang kaya protein dan serat, bukan dengan karbohidrat lain. Protein dan serat membantu memperlambat penyerapan glukosa, sehingga gula darah tidak melonjak tajam. Mereka juga membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Tips praktisnya, pastikan setiap kali makan nasi, Anda selalu menyertakan protein dan sayuran yang cukup. Untuk protein, pilihlah sumber protein hewani tanpa lemak seperti ikan, salmon, tuna, sarden, ayam tanpa kulit, atau daging sapi tanpa lemak. Untuk protein nabati, tahu, tempe, dan kacang-kacangan adalah pilihan yang sangat baik. Mereka juga kaya serat. Selain protein, pastikan ada sayuran hijau dalam porsi yang cukup. Sayuran seperti brokoli, bayam, kangkung, atau buncis, kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Serat dalam sayuran akan membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dan menjaga gula darah tetap stabil. Contoh kombinasi menu yang lebih sehat, nasi putih dalam porsi kecil, ikan bakar atau pepes ikan, dan tumis kangkung. Atau, nasi putih dengan ayam kukus atau rebus, dan sayur bening. Hindari menggoreng lauk pauk terlalu sering, karena minyak berlebih juga tidak baik untuk kesehatan jantung. Jika Anda sangat ingin makan perkedel, cobalah membuat perkedel tahu atau perkedel jagung yang lebih rendah karbohidrat dan lebih tinggi serat. Atau, makan perkedel dalam porsi yang sangat kecil dan pastikan ada protein dan sayuran yang banyak di piring Anda. Mengubah kebiasaan makan memang membutuhkan kesadaran dan disiplin. Namun, manfaatnya sangat besar. Dengan menyeimbangkan piring makan Anda tidak hanya mencegah lonjakan gula darah, tetapi juga memberikan nutrisi lengkap yang dibutuhkan tubuh di usia lanjut. Ini adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda, memastikan Anda tetap aktif dan sehat. Pilihlah makanan dengan bijak, dan tubuh Anda akan merasakannya. Kebiasaan salah keempat yang sering dilakukan adalah memanaskan ulang nasi sisa. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum di rumah tangga Indonesia, terutama untuk menghemat waktu dan menghindari pemborosan makanan. Nasi yang dimasak pagi hari seringkali dipanaskan lagi untuk makan siang atau makan malam. Namun, bagi lansia, kebiasaan ini perlu diwaspadai karena beberapa alasan kesehatan. Pertama, proses memanaskan ulang nasi bisa meningkatkan indeks glikemik nasi. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nasi yang didinginkan kemudian dipanaskan ulang bisa memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dibandingkan nasi yang baru dimasak. Ini berarti, nasi yang dipanaskan ulang bisa menyebabkan gula darah melonjak lebih cepat dan lebih tinggi. Bagi lansia yang metabolismenya sudah melambat dan lebih rentan terhadap fluktuasi gula darah, hal ini tentu tidak baik. Kedua, dan ini yang lebih penting, adalah risiko pertumbuhan bakteri. Nasi yang sudah dimasak dan didiamkan pada suhu ruangan terlalu lama bisa menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi bakteri bernama Bacillus cereus. Bakteri ini bisa menghasilkan spora yang tahan panas. Artinya, meskipun nasi dipanaskan ulang,
spora bakteri ini mungkin tidak mati dan bahkan bisa menghasilkan racun. Mengonsumsi nasi yang terkontaminasi bakteri atau racunnya bisa menyebabkan keracunan makanan. Gejalanya bisa berupa mual, muntah, diare, dan sakit perut. Bagi lansia, keracunan makanan bisa menjadi masalah serius karena sistem kekebalan tubuh mereka mungkin tidak sekuat orang muda. Dehidrasi akibat diare dan muntah juga bisa sangat berbahaya. Solusi terbaik untuk kebiasaan ini adalah menghindari memanaskan ulang nasi sisa. Masaklah nasi secukupnya sesuai dengan porsi yang akan dimakan dalam satu waktu. Jika memang ada sisa, segera dinginkan nasi dan simpan di lemari es dalam wadah tertutup rapat. Nasi yang disimpan di lemari es harus dikonsumsi dalam waktu 24 jam. Tips praktisnya adalah perkirakan porsi makan Anda dan anggota keluarga. Jika Anda tinggal sendiri, masaklah nasi dalam jumlah yang sangat kecil. Ada rich cooker mini yang bisa membantu Anda memasak porsi kecil. Jika terpaksa ada sisa nasi, segera pindahkan nasi ke wadah kedap udara dan masukkan ke lemari es setelah uap panasnya hilang. Jangan biarkan nasi berada di suhu ruangan lebih dari 1 jam. Saat memanaskan ulang, pastikan nasi benar-benar panas hingga uap keluar. Namun, tetap lebih baik untuk menghindari pemanasan ulang jika memungkinkan. Jika Anda tidak ingin membuang nasi sisa, Anda bisa mengolahnya menjadi makanan lain yang lebih aman. Misalnya, membuat bubur nasi yang dimasak ulang dengan air atau kaldu, atau menjadikannya bahan dasar untuk nasi tim yang dimasak dengan suhu tinggi. Namun, tetap perhatikan kebersihan dan waktu penyimpanan. Menjaga kualitas makanan adalah bagian penting dari menjaga kesehatan. Dengan menghindari kebiasaan memanaskan ulang nasi sisa, Anda tidak hanya mengurangi risiko lonjakan gula darah, tetapi yang lebih penting, Anda melindungi diri dari risiko keracunan makanan yang bisa sangat membahayakan di usia lanjut. Prioritaskan makanan segar dan baru dimasak. Ini adalah langkah proaktif untuk menjaga kesehatan Anda tetap prima. Kebiasaan salah kelima yang juga sering dilakukan adalah minum teh manis bersamaan dengan makan nasi. Bagi banyak orang Indonesia, minum teh manis saat makan atau setelah makan adalah kebiasaan yang menyenangkan. Rasa manisnya melengkapi hidangan dan memberikan sensasi segar. Namun, kebiasaan ini bisa menjadi masalah serius bagi lansia, terutama jika dikombinasikan dengan makan nasi. Nasi putih sudah merupakan sumber karbohidrat sederhana yang akan dipecah menjadi glukosa. Ketika Anda minum teh manis, Anda menambahkan gula tambahan ke dalam tubuh. Gula dalam teh manis biasanya adalah sukrosa, yang juga merupakan gula sederhana. Jadi, ketika nasi dan teh manis dikonsumsi bersamaan, tubuh akan mendapatkan 2 kali lipat asupan gula dalam waktu yang sama. Ini seperti memberikan serangan gula ganda pada tubuh. Lonjakan gula darah yang terjadi akibat kombinasi nasi dan teh manis bisa sangat tinggi dan cepat. Tubuh lansia, dengan kemampuan metabolisme yang mungkin sudah menurun, akan kesulitan mengelola gula darah sebesar ini. Pankreas harus bekerja sangat ekstra keras untuk menghasilkan insulin dalam jumlah besar. Jika ini terjadi secara terus-menerus, risiko kelelahan pankreas, resistensi insulin, dan akhirnya diabetes tipe 2 akan meningkat drastis. Selain itu, asupan gula berlebih juga bisa berdampak buruk pada organ lain. Ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Konsumsi gula berlebihan secara kronis juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, perlemakan hati, dan penambahan berat badan. Minuman manis tidak memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, hanya kalori kosong yang bisa menjadi beban. Solusi untuk kebiasaan ini adalah mengganti minuman manis dengan pilihan yang lebih sehat. Minuman terbaik untuk menemani makan adalah air putih. Air putih tidak mengandung gula, kalori, atau bahan tambahan lainnya. Ia membantu tubuh tetap terhidrasi dan mendukung semua fungsi organ. Tips praktisnya, biasakan diri untuk minum air putih saat makan. Jika Anda merasa hambar, cobalah minum teh tawar. Teh tawar, baik teh hijau maupun teh hitam, mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh tanpa tambahan gula. Anda juga bisa mencoba infused water, yaitu air putih yang diberi irisan buah-buahan seperti lemon, mentimun, atau stroberi. Ini akan memberikan rasa segar tanpa gula. Jika Anda benar-benar sulit melepaskan kebiasaan minum manis, cobalah untuk mengurangi jumlah gula secara bertahap. Misalnya, dari 2 sendok gula menjadi 1 sendok, lalu setengah sendok, sampai akhirnya bisa minum teh tawar. Atau, batasi konsumsi teh manis hanya untuk acara-acara tertentu saja, jangan setiap hari.
Pastikan Anda tidak mengganti gula dengan pemanis buatan secara berlebihan, karena beberapa pemanis buatan juga memiliki efek yang belum sepenuhnya dipahami pada kesehatan jangka panjang. Ingatlah, setiap tegukan air putih adalah investasi untuk kesehatan Anda. Dengan menghindari minuman manis saat makan, Anda tidak hanya mengurangi asupan gula berlebih, tetapi juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, melindungi pankreas, dan mendukung kesehatan organ-organ penting lainnya. Ini adalah perubahan kecil yang bisa memberikan dampak besar pada kualitas hidup Anda di usia lanjut. Tubuh Anda layak mendapatkan yang terbaik, dan itu dimulai dengan pilihan minuman yang bijak. Kebiasaan salah keenam yang sering dilakukan lansia adalah makan nasi di malam hari untuk mengatasi lapar. Terkadang, rasa lapar muncul di malam hari, entah karena makan malam terlalu cepat atau porsi makan malam kurang. Untuk mengatasi rasa lapar ini, banyak lansia memilih untuk makan nasi lagi, bahkan dalam porsi yang cukup besar. Kebiasaan ini sebenarnya kurang baik dan bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Malam hari adalah waktu di mana tubuh mulai melambat dan bersiap untuk beristirahat. Metabolisme tubuh cenderung menurun. Aktivitas fisik juga biasanya berkurang drastis dibandingkan siang hari. Ketika Anda makan nasi di malam hari, terutama dalam porsi besar, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa. Karena aktivitas fisik Anda minimal, glukosa ini tidak banyak digunakan sebagai energi. Akibatnya, kelebihan glukosa ini cenderung disimpan sebagai lemak. Ini bisa menyebabkan penambahan berat badan yang tidak diinginkan dan risiko obesitas. Obesitas sendiri merupakan faktor risiko untuk berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, makan nasi di malam hari juga bisa membebani sistem pencernaan. Proses pencernaan karbohidrat membutuhkan energi dan waktu. Jika Anda makan nasi sesaat sebelum tidur, tubuh harus bekerja keras untuk mencerna makanan padahal seharusnya sudah mulai beristirahat. Hal ini bisa mengganggu kualitas tidur. Anda mungkin merasa tidak nyaman, perut kembung, atau bahkan mengalami refluks asam. Tidur yang tidak berkualitas bisa berdampak pada kesehatan secara keseluruhan, menyebabkan kelelahan di siang hari, penurunan konsentrasi, dan suasana hati yang buruk. Solusi untuk kebiasaan ini adalah memilih camilan sehat atau makanan ringan yang mudah dicerna jika rasa lapar muncul di malam hari. Tujuannya adalah meredakan rasa lapar tanpa membebani tubuh dengan karbohidrat berlebihan atau kalori yang tidak perlu. Tips praktisnya, siapkan beberapa pilihan camilan sehat di rumah. Buah-buahan segar adalah pilihan yang sangat baik. Misalnya, 1 buah apel, pisang, atau beberapa potong melon. Buah kaya serat dan vitamin, mudah dicerna, dan memberikan sedikit rasa manis alami tanpa lonjakan gula darah yang drastis. Yogurt tawar tanpa gula juga bisa menjadi pilihan. Yogurt mengandung protein dan probiotik yang baik untuk pencernaan. Anda bisa menambahkan sedikit buah beri untuk rasa. Segelas susu hangat rendah lemak juga bisa membantu meredakan lapar dan membuat tidur lebih nyenyak. Susu mengandung triptofan, asam amino yang membantu tubuh menghasilkan hormon tidur. Hindari makanan berat, tinggi gula, atau tinggi lemak di malam hari. Makanan seperti kue, biskuit manis, atau gorengan sebaiknya dihindari karena bisa memperparah masalah. Jika Anda merasa sangat lapar, cobalah untuk minum segelas air putih terlebih dahulu. Terkadang, rasa lapar sebenarnya adalah tanda dehidrasi. Jika masih lapar, barulah pilih camilan sehat dalam porsi kecil. Penting juga untuk memastikan bahwa makan malam Anda cukup bergizi dan mengenyangkan, tetapi tidak berlebihan. Sertakan protein, sayuran, dan karbohidrat kompleks dalam porsi yang seimbang. Ini bisa membantu Anda merasa kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan untuk ngemil di malam hari. Usahakan makan malam beberapa jam sebelum tidur, agar tubuh punya waktu cukup untuk mencerna makanan. Dengan mengubah kebiasaan makan nasi di malam hari, Anda memberikan kesempatan pada tubuh untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan baik. Anda akan tidur lebih nyenyak, bangun dengan perasaan lebih segar, dan menjaga berat badan yang sehat. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia lanjut. Setelah membahas berbagai kebiasaan salah terkait konsumsi nasi putih, sekarang saatnya kita fokus pada solusi dan tips praktis secara keseluruhan. Intinya adalah, nasi putih tidak perlu dihilangkan sepenuhnya dari menu makan Anda. Namun, perannya perlu disesuaikan, terutama bagi lansia. Nasi putih sebaiknya tidak lagi dijadikan makanan utama yang mendominasi piring makan, melainkan hanya sebagai pelengkap. Pertama, langkah paling penting adalah mengurangi porsi nasi putih.
Jika biasanya Anda makan 1 piring penuh nasi, cobalah untuk menguranginya menjadi setengah piring atau bahkan sepertiga piring. Ini adalah perubahan yang sederhana namun sangat efektif untuk mengurangi asupan karbohidrat dan mencegah lonjakan gula darah. Jangan merasa bahwa mengurangi porsi nasi berarti Anda akan kekurangan energi. Justru sebaliknya, dengan mengganti sebagian porsi nasi dengan makanan lain yang lebih bergizi, Anda akan mendapatkan energi yang lebih stabil dan tahan lama. Kedua, jadikan nasi sebagai pelengkap. Ini berarti nasi tidak lagi menjadi bintang utama dalam hidangan Anda. Fokuslah pada lauk pauk yang kaya protein dan sayuran yang kaya serat. Bayangkan piring makan Anda seperti ini. Setengah piring berisi sayuran, seperempat piring berisi protein, ikan, ayam, tahu, tempe, dan seperempat piring sisanya baru nasi putih. Dengan komposisi seperti ini, Anda akan mendapatkan nutrisi yang lebih seimbang, kenyang lebih lama, dan gula darah tetap terkontrol. Ketiga, diversifikasi sumber karbohidrat Anda. Jangan hanya bergantung pada nasi putih. Ada banyak pilihan karbohidrat kompleks lain yang lebih sehat dan bergizi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ubi jalar, kentang, jagung, singkong, atau nasi merah adalah pilihan yang sangat baik. Cobalah untuk mengganti nasi putih dengan salah satu dari ini secara bergantian. Misalnya, hari ini makan nasi putih porsi kecil, besok makan ubi rebus, lusa makan jagung. Variasi ini tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga membuat menu makan Anda lebih menarik dan tidak membosankan. Keempat, prioritaskan protein dan serat di setiap waktu makan. Protein sangat penting untuk menjaga massa otot yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Protein juga membantu Anda merasa kenyang lebih lama. Sumber protein yang baik antara lain ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Serat, yang banyak ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan, membantu melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, dan menjaga kadar gula darah stabil. Pastikan Anda mengonsumsi cukup sayuran hijau dan buah-buahan setiap hari. Kelima, perhatikan cara mengolah makanan. Hindari menggoreng makanan terlalu sering. Pilihlah metode memasak yang lebih sehat seperti merebus, mengukus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak. Menggoreng makanan tidak hanya menambah kalori, tetapi juga bisa merusak nutrisi penting dalam makanan. Keenam, minum air putih yang cukup. Hidrasi yang baik sangat penting untuk semua fungsi tubuh. Air putih membantu ginjal bekerja dengan baik, melancarkan pencernaan, dan menjaga suhu tubuh. Hindari minuman manis, baik saat makan maupun di luar waktu makan. Ketujuh, jangan lupakan aktivitas fisik ringan secara teratur. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau berkebun, sangat penting untuk menjaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Aktivitas fisik juga membantu tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efisien, sehingga membantu mengontrol gula darah. Konsultasikan dengan dokter Anda tentang jenis aktivitas fisik yang aman dan sesuai untuk kondisi Anda. Kedelapan, jika Anda merasa kesulitan dalam membuat perubahan pola makan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Mereka bisa memberikan saran yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Ahli gizi bisa membantu Anda menyusun rencana makan yang sehat dan berkelanjutan. Terakhir, dan ini sangat penting, adalah motivasi positif. Perubahan gaya hidup memang tidak mudah, apalagi setelah bertahun-tahun memiliki kebiasaan tertentu. Namun, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah investasi untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda di masa tua. Jangan merasa bersalah atau putus asa jika sesekali Anda tergelincir dan makan nasi lebih banyak dari yang seharusnya. Yang penting adalah kembali ke jalur yang benar dan terus berusaha. Kesehatan di usia lanjut adalah hadiah berharga. Dengan menjaga pola makan yang baik, Anda bisa tetap aktif, mandiri, dan menikmati hidup bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Anda tidak perlu melakukan perubahan drastis dalam semalam. Mulailah perlahan, langkah demi langkah. Setiap pengurangan porsi nasi, setiap penambahan sayuran, setiap pilihan air putih daripada teh manis, adalah kemenangan kecil yang akan menumpuk menjadi kesehatan yang lebih baik. Mencintai tubuh sendiri berarti memberikan yang terbaik untuknya. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, tetapi tentang membuat pilihan makanan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang tepat dan tekad yang kuat, Anda bisa mengubah kebiasaan makan nasi yang salah menjadi kebiasaan yang mendukung kesehatan Anda. Bayangkan diri Anda di masa depan, tetap bugar, energik, dan bebas dari penyakit.
Itu semua bisa dimulai dari piring makan Anda hari ini. Dukungan dari keluarga juga sangat penting. Ajak anggota keluarga untuk memahami pentingnya pola makan sehat bagi lansia. Mungkin mereka bisa membantu menyiapkan makanan yang lebih sehat atau bergabung dalam perubahan gaya hidup ini. Bersama-sama, perubahan akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak sumber daya dan dukungan yang bisa Anda manfaatkan. Kesadaran akan pentingnya pola makan sehat adalah kunci. Dengan memahami bagaimana nasi putih dan kebiasaan mengonsumsinya bisa memengaruhi tubuh, Anda akan lebih termotivasi untuk membuat pilihan yang lebih baik. Jangan biarkan kebiasaan lama menghambat Anda untuk menikmati masa tua yang sehat dan berkualitas. Mulailah hari ini, dengan setiap gigitan dan setiap tegukan, Anda sedang membangun fondasi kesehatan yang kuat untuk masa depan Anda. Ini adalah tentang hidup yang lebih baik, lebih lama, dan lebih bermakna.